Masih mengenai Glodok Plaza, pemirsa, di mana keluarga masih mendatangi RS Polri untuk memastikan apakah kerabat mereka menjadi korban kebakaran Glodok Plaza atau tidak. Pasca kebakaran besar di Glodok Plaza, upaya pencarian korban masih dilakukan. Dokter dari tim DVI Polda Metro Jaya turut dilibatkan untuk proses pencarian korban. Petugas gabungan menyisir sejumlah lokasi untuk mencari terduga korban kebakaran. Pengelola Glodok Plaza juga melakukan pembersihan akibat kerusakan yang berasal dari kebakaran. Sementara itu, sejumlah keluarga korban masih mendatangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta untuk memastikan apakah keluarga mereka menjadi korban dari kebakaran Glodok Plaza. Salah satunya adalah keluarga Sinta Amelia yang masuk dalam daftar korban hilang di kebakaran Glodok Plaza. Hari Kamis malam. Tapi saya tahu sih itu kebakaran, cuman nggak nyangka gitu loh. Oh, kalau itu dia gitu. Kamis malam ini berarti Temennya, iya, temennya. Mohon doanya buat semuanya, semoga ada keajaiban, anak saya bisa ditemukan dalam keadaan apapun. Semoga ada keajaiban dari Tuhan. Karena saya nggak nyangka kalau ini bakalan terjadi. Dia anaknya kuat, survive, punya 1000 cara buat selamat. Mohon doanya buat semuanya ya. Keluarga sudah menyerahkan data pembanding kepada tim DVI RS Polri. Keluarga mengaku baru mengetahui Sinta menjadi korban hilang setelah mendapat kabar dari teman Sinta. Keluarga pun berharap ada keajaiban dan Sinta dapat ditemukan. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Andi Isworo, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan-rekan kami. Nanti akan ada laporan langsung dari TKP, sudah ada Agam Rizky. Namun pertama kita menuju ke Rumah Sakit Polri, sudah ada Josephine Keja. Keja, bagaimana proses identifikasi hingga saat ini? Ya, Celia, Ana dan juga pemirsa, hingga hari ini Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah berhasil mendapatkan 14 sampel DNA dan juga identitas atau dokumen identitas dari 14 keluarga yang menjadi korban, baik korban tewas maupun korban yang diduga hilang dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Kamis 15 Januari 2025 lalu. Untuk proses identifikasi sendiri ini nantinya akan mencocokkan antara antemortem atau data korban dan juga postmortem, merupakan data jenazah, di mana data-data tersebut ini nanti dikumpulkan dari sampel DNA, di mana sampel DNA ini dikumpulkan baik secara direct atau maupun langsung ini dapatkan dari korban. Dan juga ini dapat dikumpulkan melalui indirect atau secara tidak langsung yang merupakan DNA dari keluarga korban. Sementara untuk proses identifikasi sendiri ini nantinya akan makan waktu 1 hingga 2 minggu, karena kan memang untuk kalau dapat informasi yang dapat kami himpun ini memang untuk kondisi jenazah sendiri ini memang sudah ada di luka bakar derajat 4, sehingga untuk kondisi jenazah sendiri ini sulit untuk diidentifikasi atau dikenali karena luka bakar yang cukup berat ini berada di derajat 4. Sementara itu memang untuk peristiwa kebakaran ini merupakan open disaster atau kejadian yang terjadi di ruang publik, sehingga untuk saat ini untuk jumlah korban sendiri kami masih belum mendapatkan informasi berapa jumlah lebih tepatnya atau lebih detail atau lebih tepatnya berapa jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi, karena memang hingga saat ini pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah mendapatkan 8 kantong jenazah, namun dalam satu kantong jenazah ini bisa saja ada lebih dari satu bagian tubuh atau individu yang berada di dalam kantong jenazah tersebut. Dan pemirsa, sebagai informasi bahwa memang ada korban yang diduga pekerjaannya adalah seorang pramugari, dan dari tim DVI RS Polri nantinya akan bersurat ke bagian penerbangan untuk mendapatkan data-data rekam medis lebih lanjut mengenai mereka yang diduga adalah menjadi korban hilang ataupun korban tewas, sehingga untuk data-data tersebut nantinya akan dicocokkan dengan antemortem maupun postmortem dari
korban 8 kantong jenazah yang sudah tiba di RS Polri. Sementara untuk kalau dapat kami informasikan situasi terkini ini memang kami pantau dari pagi ini memang belum ada lagi keluarga yang memberikan sampel DNA maupun identitas kepada tim dari DVI RS Polri. Namun untuk pos pengaduan ini masih menerima apabila nantinya akan ada keluarga yang mau melaporkan untuk pemberian atau memberikan sampel DNA dan juga identitas kepada tim RS Polri. Sementara demikian, Sally dan juga Ana kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Anda, Kezia. Kita langsung menuju ke rekan kami di TKP di Glodok Plaza. Sudah ada Agam Rizky di sana. Agam, apakah pencarian dan juga proses evakuasi masih terus berlangsung di sana seperti apa? Silakan. Ya, Ana, Sally dan juga pemirsa, memang hingga saat ini hampir sekitar 5 jam tim gabungan dari Polsek Taman Sari bersama dengan Gulkamar Jakarta Barat dan juga tim BPBD masih terus melakukan penyisiran sekaligus pencarian korban yang tersisa di sekitar lantai 8. Untuk saat ini memang selain melakukan penyisiran dan juga pencarian korban yang tersisa, hari ini tim gabungan juga turut mengundang tim pengelola dari Mall Glodok Plaza ini untuk sekaligus melakukan pembersihan di lantai dasar, karena memang untuk lantai dasar ini sekitar lantai GF, lantai 1 hingga lantai 2 turut terdampak akibat kebakaran yang melanda Glodok Plaza pada 15 Januari lalu, di mana di lantai tersebut masih terlihat sekitar rembesan air dan juga genangan air dan juga beberapa struktur bangunan yang mulai berjatuhan begitu, karena sejak pagi tadi kami juga melihat masih ada beberapa puing yang berjatuhan dari lantai atas ke bawah, karena mengingat menurut Kapolsek dari Taman Sari ini mengungkapkan bahwasanya sejumlah hambatan ini juga turut diungkapkan, antara lain struktur bangunan yang masih labil dan juga beberapa plafon serta puing-puing masih berjatuhan, sehingga hal ini memang turut menghambat pencarian korban, yang dimana pada fokus pencarian hari ini adalah tim gabungan melakukan pencarian di sekitar lantai 8. Kami juga baru saja melihat salah satu mobil dari DVI Mabes Polri juga sudah hadir di lokasi kejadian, dan sejumlah awak media masih menunggu bagaimana keterangan dari tim gabungan antara Polsek Taman Sari dan juga tim lain untuk melakukan press conference atau press release begitu, karena diperkirakan giat hari ini akan berlangsung hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk update atau data terbaru daripada korban memang masih berjumlah sekitar 8, dan untuk pelaporan keluarga yang hilang hingga saat ini berjumlah sekitar 14, namun hingga saat ini masih belum dapat dikonfirmasi apakah 8 jasad tersebut merupakan 14 bagian dari laporan orang hilang. Hingga saat ini kami masih tentunya saja menunggu, dan nanti jika dapat informasi lebih lanjut akan kembali mengabarkan kepada Anda bagaimana informasi terbaru di sekitar tempat kejadian perkara di Glodok Plaza Jakarta Barat ini. Ana dan Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Agam Rizik. Sebelumnya juga ada Josephine Keisha dari lokasi masing-masing. Selamat bertugas kembali.